Beasiswa Indonesia Bangkit 2026. Nah, saya Syaira Saida, Wardi Beasiswa Indonesia Bangkit 2022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sini saya nggak sendirian teman-teman. Ada teman-teman yang luar biasa yang akan sharing nih terkait Beasiswa Indonesia Bangkit 2026. Nah, silakan Kakak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Mardiana Mani. Alhamdulillah juga penerima Beasiswa Indonesia Bangkit di tahun 2022, program S1 pada Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Halo semuanya, nama aku Najwa Syifa, aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Balkis Putri Fauzi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kebetulan Balkis juga award di Beasiswa Indonesia Bangkit 2022. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar. Saya award di Beasiswa Indonesia Bangkit program double degree antara Universiti Utara Malaysia dengan Universitas Islam Negara Negeri Banda Aceh pada program studi Master in Islamic Finance and Banking dan Ekonomi Syariah. Nah, ini kita langsung saja teman-teman. Pasti teman-teman bingung nih, apa sih Beasiswa Indonesia Bangkit? Baik, jadi Beasiswa Indonesia Bangkit ini adalah program beasiswa penuh hasil kolaborasi antara Kemenag dan LPDP, di mana beasiswa ini dikhususkan untuk fresh graduate jika ada waktu jenjang S1, S2, dan S3, baik dalam maupun luar negeri. Nah, pastinya itu banyak ya Kak, syarat yang diperlukan. Nah, apa-apa aja sih Kak? Syarat penting saja. Mungkin untuk syarat umumnya teman-teman aja nih yang bisa baca nih di buklet yang sudah disediakan. Kalau syarat pentingnya nih Kak? Oke, nah sebenarnya dalam proses pendaftaran itu ada 3 tahapan seleksi gitu ya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian yang kedua ada skolastik atau ujian, kemudian yang ketiga ada interview wawancara gitu. Nah dari ketiga itu yang mana sih yang paling penting gitu kan? Kan teman-teman juga penasaran nih dan udah bisa persiapin dari sekarang gitu. Nah kalau dari saya pribadi itu yang paling penting adalah esai gitu. Kenapa? Karena di dalam esai itu menceritakan bagaimana diri kita, latar belakang kita, dan juga rencana studi ketika kita mendapat Beasiswa Indonesia Bangkit itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menyiapkan mepet deadline gitu, nah maka itu berkonsekuensi gitu. Teman-teman takutnya tidak lulus seperti itu. Dan itu sih menurut saya yang paling penting Kak. Sama sertifikat bahasa. Cuman nanti sertifikat bahasa bisa dipaparkan sama teman-teman yang lain gitu ya, di pengalaman. Kayak buat sertifikat bahasa itu waktu pengalaman saya pribadi dimintakan sertifikat bahasa Inggris untuk minimal skornya 400. Untuk tahun ini berapa sih Kak? Katanya ada penaikan ya Kak skornya dari tahun lalu sampai hari ini. Iya benar sekali. Jadi penaikannya itu dari minimal 425, tapi ada persyaratan juga untuk daerah afirmasi dan penyandang disabilitas itu tidak dimintakan sertifikat bahasa. Untuk tahun ini berapa Kak skornya? Biasanya Di 425. 425. Ini pastinya teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih kelebihan dan biaya apa aja yang di cover sama Beasiswa Indonesia Bangkit? Nah, Beasiswa Indonesia Bangkit ini kan seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi ya, jadi itu beasiswa penuh yang mana itu mengcover beberapa komponen gitu. Yang pertama ada namanya dana pendidikan, kemudian yang kedua dana pendukung. Nah, dana pendidikan apa aja sih yang di-cover dari Beasiswa Indonesia Bangkit? Yang pertama itu ada dana pendaftaran ketika kita masuk kuliah gitu. Dan itu sistemnya reimburse gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman yang nanti mau daftar beasiswa, itu disimpan aja slip pendaftarannya. Jadi nanti bisa dicairkan ketika lulus Beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian yang kedua ada UKT-nya. Seberapa banyak pun nominal UKT-nya itu akan di-cover oleh Beasiswa Indonesia Bangkit gitu. Lalu nanti ada biaya hidup, kemudian ada uang tunjangan buku gitu kan, yang mana dicairkan 1 tahun 1 kali gitu. Kalau untuk S1 nanti S2 bisa dijelaskan sama Bang Nizar ya. Kemudian untuk dana pendukungnya itu semacam biaya pemberangkatan, kemudian uang transportasi gitu, sama dana asuransi kesehatan. Oh ya, sama yang dana pendidikan itu ada di cover juga dana penelitian gitu. Untuk S1 dan Ya, S2 itu ya? S1, S2. Nanti S2 double degree mungkin ada perbedaan gitu dari Bang Nizar barangkali. Ya, biasa deh. Ya, langsung. Oke, sebelumnya sama ya seperti yang dijelaskan oleh Eva tadi, bahwasanya dana yang di cover oleh Beasiswa Indonesia Bangkit ini terdiri dari 2 kategori ya, kategori pendidikan dan sama kategori pendukung. Memang ada perbedaan dengan
S1 mungkin, S2 dengan S1 mungkin yang S2 ini lebih banyak di covernya. Misalkan, dan juga ada kategorinya lagi yang tidak ada dalam negeri, ada luar negeri. Kalau dalam negeri itu kemungkinan besar disamaratakan gitu, dan di luar negeri dibezakan. Contohnya misalkan di dalam negeri kita mendapatkan living allowance-nya itu sesuai dengan UMR ataupun UMK yang ada di daerah studi. Misalkan di Aceh dengan Jakarta itu kan tentu berbeda gitu. Nah, selain kan ada pendidikan dengan pendukung ya. Iya. Pendidikan di cover untuk UKT-nya, untuk living allowance-nya, bukunya, kemudian tesisnya, dan juga biaya publikasi internasional, jurnal internasional. Itu yang membedakan dengan S1, dan tentu nominalnya berbeda dengan S1. Itu juga dengan biaya pendukung. Biaya pendukung ini terdiri dari biaya visa kalau misalkan kita ke luar negeri, transportasi, kesehatan, dan juga dana darurat jika ada sesuatu hal terjadi ketika kita menempuh studi gitu. Itu kurang lebihnya. Nah, ini menurut pengalaman nih, Kakak. Pengalaman dari cara membuat essay. Bagaimana sih Kak tips and trick Kakak bisa lolos dari beasiswa ini? Kalau saya pribadi waktu itu emang menceritakan secara jujur keadaan saya, lalu juga meng-include seperti prestasi-prestasi saya waktu semasa sekolah, dan juga menjelaskan kenapa alasan saya mengambil universitas dan prodi yang saya pilih. Menurut saya sih jujur aja, jangan ada yang terlalu lebih-lebihkan, dan buat komitmen bahwa beasiswa ini tuh benar-benar akan menjadi komitmen kita ke depannya dalam berpendidikan. Oke. Tadi saya dengar dari Kak Eva bahwa essay itu adalah syarat penting. Nah, apa sih Bang kenapa essay ini menjadi peran penting dalam beasiswa ini? Ya. Kenapa essay ini menjadi penting dalam beasiswa ini? Karena ketika kita ingin mendaftar beasiswa, tentu kan orang kan akan melihat layak nggak kita untuk menerima beasiswa ini. Nah, makanya ketika kita membuat essay itu memang kita harus mencerminkan, maksudnya menulis tentang kita dalam essay tersebut. Mulai dari pengalaman kita sebelumnya, mungkin kalau S2, pengalaman selama S1 dulu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, bagaimana pengabdiannya. Kemudian ketika kita mendapatkan beasiswa, apa yang kita lakukan ketika mendapatkan beasiswa ini? Apakah kita hanya sekedar masuk kelas, selesai kelas gitu kan? Apakah ada riset yang kita lakukan ataupun semacamnya? Dan terakhir adalah ketika kita selesai studi, apa kontribusinya akan kita lakukan untuk negara, misalnya paling enggak untuk daerah sekitar kita, sekeliling kita. Intinya dalam essay itu harus ditulis adalah sebelum kita menerima beasiswa, mencerminkan diri kita, kemudian ketika kita studi apa akan kita lakukan, dan selesai studi apa kontribusinya akan kita lakukan. Jadi memang harus terstruktur ketika menulis essay agar reviewer itu melihat kita apakah kita pantas untuk menerima beasiswa ini atau tidak. Itu peran pentingnya essay dalam beasiswa ini. Saya rasa semua beasiswa pun pasti diminta essay gitu. Essay mungkin bahasa tidak semua gitu. Tapi yang paling penting adalah essay. Essay itu bagaimana kita mencerminkan, menjelaskan diri kita ini kepada orang gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi nih Bang, untuk S2 ada nggak diminta untuk rencana studi? S1 tidak ada ya, rencana studinya tidak ada diminta ya. Kalau S2 ada nggak diminta? Ya, mungkin ini yang membedakan antara beasiswa ini antara S1, S2 dan S3. Mungkin S1 nggak ada, maksudnya S1 yang nggak ada. Belum aja itu nggak terlalu seperti S2. S2 diminta untuk rencana studi dan S3 diminta untuk proposal disertasinya. Nah, berdasarkan pengalaman rencana studi ini itu adalah bayangan kita ketika kita melanjutkan studi, mungkin saya di dua kampus berbeda, di dua negara. Nah, saya menuliskan di dalam rencana studi itu ketika saya diterima beasiswa ini, mata kuliah apa aja yang akan saya ambil gitu. Ini tentu berdasarkan dengan essay kita tadi ya. Saya kuliahnya di ekonomi syariah gitu. Saya menjelaskan di situ. Ini mungkin sedikit berdasarkan pengalaman ketika mendaftar dulu. Kan itu lagi marah-marahnya tentang kawanan perbankan syariah di Aceh gitu. Nah, saya membawa isu tersebut ke dalam essay
kemudian saya tulis dalam rencana studi saya. Di dalam rencana studi tersebut saya tulis maksudnya mata kuliah yang akan saya ambil yang relevan dengan untuk menyelesaikan isu di Aceh gitu. Itu juga dengan di UIN mata kuliah apa yang kita ambil, dan rencana riset kita juga paling nggak sedikit ditulis dalam rencana studi tersebut. Kalau lebih seperti itu, Syera. Nah, ini pengalaman ya, sesuai pengalaman teman-teman kita. Dari Kak Eva nih, apa saja yang Kak Eva lakukan nih biar dapat beasiswa BIB ini? Oke, jadi pertanyaannya apa saja yang Ya, cerita singkat Kak Eva. Persiapan yang persiapin kayak tips dan trik gitu Iya. ya. Oke. Kalau dari saya pribadi sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena kan beasiswa saya tuh di tahun 2022 teman-teman. Jadi itu pertama kali dibuka di UIN Aradiri gitu juga kan. Nah, jadi ketika itu yang paling saya persiapkan itu kematangan dari diri sendiri sih. Jadi saya layak nggak dapat beasiswa ini. Maka saya belajar skolastik, lebih ke skolastiknya gitu. Kemudian kan saya sudah nulis esai gitu kan. Nah, esai itu saya pelajari untuk persiapan di wawancara. Jadi saya latihan di depan cermin, pengetik kira-kira ditanya ini. Jadi saya persiapkan gitu. Dari saya itu sih Kak, banyak persiapan. Kemudian jangan lupa bisa minta doa sama orang-orang terdekat gitu kan, karena kan penting gitu ya didoakan untuk kebaikan-kebaikan. Kira-kira mindset penting nggak sih Kak? Penting sih Kak. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita pertama kali daftar itu kita mindsetnya udah, oh ini kayaknya susah gitu daftar beasiswa ini. Oh ini sangat kompetitif dengan semua masyarakat di Indonesia ataupun luar negeri gitu kan. Nah kalau dari awal kita daftar sudah mindsetnya sudah kayak gitu negatif gitu kan. Nah itu akan pengaruhi, gimana ya ini kayaknya kurang persiapan segala macam gitu. Tapi kalau dari awal kita sudah yakin, saya yakin sama potensi diri saya pribadi dan saya yakin saya akan lulus beasiswa ini. Insya Allah itu akan gimana ya, alam bawah sadar kita itu juga akan Terbawa ya, ya. terbawa gitu, dan itu kan akan jadi doa gitu kan. Itu sih Kak Syera. Pentingnya juga afirmasi ya Kak, Iya. afirmasi diri. Iya betul, afirmasi positif. Iya positif. Nah, ini dari Kak Najwa, dari pengalaman kakak nih ya, ada nggak hambatan selama kakak daftar beasiswa? Jujur, hambatannya tuh banyak sekali karena waktu itu untuk persiapan saya tuh bukan tipe yang menyiapkan sesuatu tuh dari jarak jauh. Kalau misalnya belajar itu harus dekat sama deadline. Dan waktu itu kan diminta sertifikat bahasa, jadi saya fokus sekali untuk menyiapkan sertifikat bahasa itu karena minimal scoresnya juga lumayan tinggi ya, 400. Dan juga waktu skolastik saya sangat takut itu dipertanyakan banyak di perhitungan. Orang-orang kan juga punya problem dengan materi-materi sendiri. Kalau saya sendiri itu di perhitungan. Nah, untuk perhitungan itu saya sangat persiapkan, tapi alhamdulillah skolastik hasilnya lulus. Sama di wawancara sih, itu persiapannya lebih kompleks. Berarti dari jauh-jauh hari ya Kak, mempersiapkan apa yang ini kita udah tahu nih kekurangan kita. Berarti kita harus jauh-jauh hari kita persiapkan seperti kakak tadi. Iya. Mungkin sedikit menyambung apa yang disampaikan di sana. Najwa Ya. Mungkin untuk S2 ini berdasarkan pengalaman juga. Mungkin sedikit cerita. Saat itu saya berada di semester 9. Saya kenalan dengan Prof yang kemudian juga dosen saya. Bahkan saya sudah tahu akan dibuka beasiswa Indonesia Bangkit ini dari beliau itu. Beliau memberitahukan kepada saya, maksudnya di bulan 5 atau bulan 6 nanti akan ada beasiswa Indonesia Bangkit. Maka kamu segera selesaikan skripsi kamu. Nah, saya di situ ke-trigger untuk menyelesaikan skripsi. Beliau juga bilang seperti itu, kamu siapkan TOEFL minimal 500. Akan ada program double degree, kuliah di 2 kampus, Malaysia dan Indonesia. Nanti gelarnya 2. Nah, ketika itu saya udah push gitu saya untuk menyelesaikan, maksudnya di bulan 12 itu di akhir semester saya udah selesai untuk kuliah S1 gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya selesai tepat, mungkin udah tepat waktu agak offset sedikit lah, lebih sedikit di semester 9 gitu. Kemudian di bulan, kan saya selesainya di bulan 12. Nah, setelah selesai di bulan 1, 2, 3, 4, nah di situ saya menyadari bahwa kekurangan saya tuh memang bahasa Inggris. Kekurangan bahasa Inggris. Di situ yang masih siap untuk lebih belajar lagi. Saya belajar dengan otodidak, walaupun sebenarnya bahasa Inggris memang punya dasar sedikit itu, nggak banyak. Tapi untuk mendapatkan TOEFL 500 nih
karena kita jarang dengan bahasa gitu, tapi tetap harus belajar gitu. Belajar kurang lebih selama 4-5 bulan, kemudian ikut kursus juga mungkin sekitar 2 minggu. Kemudian ikut tes di awal dibukanya pendaftaran di ikut tes pertama itu masih kurang, nggak lewat gitu kan. Yang kedua, ikut tes kedua juga nggak lewat. Akhirnya di tes ketiga itu pun saya tes ketiga di beberapa jam sebelum itu tutup pendaftaran. Kalau misalkan saya nggak mencukupi skor di situ, ya udah, saya berarti nggak rezeki saya di tahun ini, mungkin di tahun depan atau di tahun selanjutnya lagi. Alhamdulillah di tahun itu selesai itu, maksudnya mencukupi skor dan saya bisa langsung daftar ini. Karena ketika itu berkas yang belum siapnya itu cuma satu, TOEFL bahasa Inggris, TOEFL skor bahasa Inggris. Alhamdulillah cukup, dan di hari itu juga di Maghrib saya ingat saya daftar beasiswa Indonesia Bangkit. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin daftar beasiswa ini, itu tentu harus ada modal, Nah ini yang jadi yang sering tidak disampaikan oleh mungkin ketika kita webinar gitu. Yang pertama modalnya adalah tentu mindset. Karena bagi saya sendiri pendidikan itu jadi penting. Karena kalau bagi saya pendidikan itulah human capital ataupun investasi jangka panjang gitu. Saya merasa pendidikan ini penting untuk saya. Dan ini beasiswa ini sebenarnya kesempatan untuk saya untuk lanjut studi. Kemudian itu yang pertama nih mindset. Yang kedua lah modalnya tentu kita perlu mengeluarkan dana untuk tes bahasa ataupun semacamnya. Kalaupun tidak ada dana sendiri, minimal ada support ataupun tabungan dari sendiri, itu harus kita berani keluarkan. Ketiga lah tekad. Kita harus punya tekad juga untuk mendaftar beasiswa ini. Karena saya juga sering dari teman-teman saya mungkin ketika mereka tahu saya punya diterima sebagai awardee, tentu mereka akan bertanya gimana caranya, ya kan? Mungkin kalian juga merasakan teman-teman kalian, gimana caranya, apa yang masih siapkan. Tapi mereka nggak ada tekad di situ, mereka cuma keinginan saja, nggak ada keinginan lebih lanjut untuk mendalami bagaimana mencari informasi. Gitu. Dan tentu kita harus mengenai informasi. Ketika kita ingin tahu suatu beasiswa Indonesia Bangkit, kita juga harus mulai dengan informasi. Kita cari komunitas-komunitas ataupun grup WhatsApp ataupun komunitas-komunitas yang menyediakan webinar, tips bagaimana lolosnya beasiswa Indonesia Bangkit ini. Mungkin kalian juga merasakan hal itu ketika mendaftar beasiswa ini. Nah, itu kurang lebihnya gimana perjalanan proses untuk bisa dikatakan sebagai awardee ya. Hingga kemudian setelah di awal pendaftaran itu masih tahap ini ya, administrasinya ada 3 tahap. Kemudian setelah submit tahap 1, kita juga harus persiapkan nih untuk tahap 2, skolastik. Mungkin kalau ada LOA, saya tidak tahu apakah masih berlaku tidak ada LOA itu nggak usah skolastik atau tetap ikut skolastik. Tapi sebenarnya disiapkan juga. Gitu. Siapkan skolastik. Cara persiapkannya adalah kita ikut komunitas, ikut ikutan orang. Ada grup sesama para beasiswa nih. Nah kita terjun ya situ, walaupun kita nggak terlalu aktif di situ, kita terlibat di situ. Sebenarnya kita tahu bagaimana proses mereka itu mempersiapkan diri ya. Kemudian setelah itu tahap wawancara. Nah ini juga tahap akhir. Biasa banyak orang gugur di tahap beasiswa itu di situ. Maka bukan di dia tapi juga LPDP. Kemungkinan di situ banyak yang gugurnya. Nah intinya harus ada persiapan. Jadi dia idealnya persiapan itu adalah 6 sampai 3 bulan. Jadi kalau kepepet, kalau misalkan ada modal dari awal, ada basic dari awal, itu it's okay ya, nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada persiapan lebih matang gitu. Itu sih kurang lebihnya gimana perjalanannya sehingga dikatakan sebagai awardee. Tentu setelah dikatakan kita sebagai awardee ini sebenarnya itu bukan tahap akhir ya. Itu adalah tahap awal lagi. Tahap awal kita untuk benar-benar untuk kuliah. Karena kan ibaratnya ini kan beasiswa ini kan amanah dari orang. Amanah dari orang. Maka ini menggunakan APBN negara. Ketika kita menerima ini kita harus memegang betul nih, kita dibiayai oleh orang untuk sekolah ini. Kita kuliah dengan betul, belajar dengan betul, berorganisasi dengan betul, bersosialisasi dengan betul, riset dengan betul, dan sampai setelah selesai studi. Dan kontribusi kita harus juga berdampak gitu terhadap masyarakat, paling nggak untuk di sekitar kita. Itu sih. Panjang Bang ya.
Nah, tadi ada Syera dengar abang kontribusi penting. Itu penting nggak bang? Selama kita menjadi wardi, kita tuh wajib nggak berkontribusi, bahkan secara sosial dengan masyarakat sekitar kita, itu penting nggak kak? Bang? Saya rasa itu penting ya. Karena saya rasa kontribusi itu penting. Karena paling nggak ketika kita study itu, ketika kita mulai kuliah, paling nggak kita tuh nggak bolos kuliah. Ataupun nilai kita tuh nggak anjlok atau nggak jelek. Karena kan kita ini dilihat, maksudnya dilihat sama orang, misalnya dilihat. Oke, jalan-jalan oke, itu mungkin sekedar liburan aja. Tapi yang paling penting adalah gimana kita betul-betul belajar gitu. Betul-betul belajar itu juga sudah termasuk kontribusi ketika kita menerima beasiswa nih. Dan kalau nilai plus mungkin kalau ikut organisasi atau magang di tempat kerja relevan dengan bidang studi kita, itu mungkin nilai plus. Tapi yang paling penting adalah kita nggak betul-betul kuliah, nilai kita tuh nggak jelek gitu. Ada satu poin paling penting menurut saya, gimana sih kak cara daftarnya? Oke, jadi gimana cara teman-teman daftar? Itu yang pertama dia di Beasiswa Indonesia Bangkit ini, kan tadi kan kolaborasi dari LPDP dan juga Kemenang. Jadi untuk tahun ini dia berpusat di satu web gitu, namanya Beasiswa Terintegrasi Kemenang. Kalau nggak salah nanti boleh dicek lagi. Dia di-share aja di Google gitu atau Google Chrome. Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 nanti akan keluar itu teman-teman informasinya. Jadi karena itu tadi kan kita harus banyak cari tahu gitu, jangan ambil mentah-mentah informasi yang mungkin kami sampaikan di sini, kadang mungkin ada salah gitu kan. Dan dipelajari sih panduannya kalau menurut saya gitu. Kadang dia udah daftar Beasiswa Indonesia Bangkit, tapi ternyata jurusannya itu kak nggak terdaftar gitu. Iya. Nah itu juga salah satu Jurusan kesalahannya yang fatal gitu. Jadi ya itu sih teliti sih kak sama informasi tentang Beasiswa Indonesia Bangkit. Bisa dicek juga di link bio IG Instagram webinar kita. ya. Iya. Oke teman-teman, sekian dari kami sharing-sharingnya dari para wardi Beasiswa Indonesia Bangkit. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.